Halo, kembali lagi di channel YouTube Bang Atin Car Vlog. Jadi di segmen video kali ini aku mau mereview Toyota Corolla Grade yang ada di belakang aku ini yang sudah di-convert ke FX. Jadi kita di sini dibantu dengan Bang Fariji untuk menjelaskan mobil apa-apa saja yang sudah dilakukan perubahan di mobil ini. Penasaran dengan videonya? Check it out. Nah guys, langsung aja kita panggilkan Bang Fariji yang akan membantu menjelaskan spesifikasi modifikasi dari Toyota Corolla Grade ini. Langsung aja yuk. Halo Bang. Halo Martin. Sehat Bang? Sehat. Sehat Bang? Oke, sehat selalu Martin. Oke Bang. Nah Bang, di sini bisa bantu jelaskan nggak Bang? Dari eksterior dulu apa saja yang sudah dilakukan perubahannya? Kita mulai dari depan dulu nih Bang ya. Oke, jadi ini mobil Toyota Corolla tahun 94 lokal. Jadi memang ada pergantian dari sisi eksteriornya, yaitu pertama di depan. Dari tampilan pertama Martin itu di grill. Grill itu kalau yang lokal kan dia ada chrome dan logo Toyota. Betul. Nah, Abang mengganti dengan yang logo FX serta grillnya juga diganti satu set menjadi FX GT. Untuk lampu kita masih pakai yang lokal, itu original Koito. Dan juga untuk lampu sennya, lampu sen itu kita pakai yang flat, ini original Koito karena untuk mengangkat konsep EUDM-nya, Euro punya. Kalau yang lokal dia orange Bang ya? Yang lokal dia ada orange-nya nih. Ada orange-nya nih untuk lampu sennya, dan ini hanya untuk lampu senja saja. Clear dia jadinya Bang? Iya betul. Oke, dan juga itu di bumper mengganti yang full FX GT. Bumper lebih pesek daripada yang lokal, itu ada dilengkapi dengan sen bumpernya FX GT dan juga lips bumpernya Tin. Lips bumper juga ya Bang? Iya, dan juga itu ada washer juga yang di EUDM punya, dan itu juga ada dinamonya di dalam, jadi bisa aktif. Aktif Bang ya? Ya, bukan hanya dummy, itu aktif Betul, juga. betul. OM-nya Toyota. Kira-kira di bagian depan nih apa lagi Bang dilakukan perubahan Bang? Kalau di depan sih masih itu aja sih Tin, mungkin kita bisa ke sebelah ya, karena di depan sudah semua. Oke, lanjut ke sebelah aja kita ini Bang ya. Yuk. Nah Bang, sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Perubahan apa saja yang sudah dilakukan Bang? Boleh bantu jelaskan Bang? Oke, jadi untuk di sebelah kiri ya Tin ya, itu ada pergantian itu satu yang sen fender. Sen fender seperti tadi Abang bilang ya Tin, mengganti yang depan. Jadi di Eropa itu menjadi sen fender tuh sebagai pendamping di depan lah. Betul. Support yang di depan. Dan juga untuk di bagian bodi itu ada penambahan side skirt GT. Memang sih sebenarnya side skirt GT itu diimplementasikan untuk yang Grade Wagon. Cuman itu memang bisa diaplikasikan ke sedan PNP, tidak ada rombak sama sekali. Tapi jadi looknya proper deh Bang. Benar, jadi lebih tampak kelihatan sporty. Betul. Dan juga mungkin agak ke atas itu ada door visor, itu OM yang Grade punya Tin. Grade asli Toyota Bang ya? Benar, itu asli OM Toyota. Dan juga mungkin di spion ini memakai yang retract. Sebenarnya sih spion ini Grid hanya mengeluarkan untuk yang lokal ada, ya ada 5 kabel dan 7 kabel, dan ini yang pakai yang BZ Touring dan bisa retract. Jadi lebih canggih dia Bang. Benar, jadi emang mobil tahun 90 ya sebenarnya retract itu sudah ada gitu Tin. Iya. Nah, mungkin untuk dari view sebelah kiri penambahan yang terakhir yaitu ada di velgnya nih Tin. Nah, velg ya Bang. Oke, jadi velg ini Tin sebenarnya sih agak unik ya, karena velg ini asli memang FX GT punya nih Tin. Dan barangnya pun rare Bang ya? Bisa dibilang sangat rare di Indonesia, kalau tidak salah ya, mohon koreksi, mungkin cuma ada 3 atau 4 set bahkan. 4 set Bang. Karena juga ini dibilang juga cukup langka, dan juga banyak incaran orang nih kalau mau bangun FX nih, velgnya harus membandai juga. Untuk wheel dopnya pun masih lengkap semua. Wheel dop juga lengkap, dengan dibalut dengan ban pakai ban Advan Fleva, profilnya 195/55. Untuk suspensi Bang menggunakan apa nih Bang? Oke, suspensi itu pakai yang per RSR punya Grid punya AE11, dan juga shock breakernya yang standar yang kayak XLG. Tapi agak diceperi nih kayaknya Bang. PNP sih Tin, jadi gitu dibeli pernya, gitu dipasang, gak ada rombak, coba fitting, beginilah jatuhnya nih. Jadi gak ada diromba-romba nih untuk turunin mangkok atau apa tuh gak ada. Jadi nyamannya tetap dapat lah ya. Nyaman atau dapat, diisi 4 orang juga nggak gasur, tetap nyaman. Rigidnya juga dapat.
Betul-betul perfect kali untuk pengerjaannya bang. Iya, betul Tin. Kira-kira dari samping ada lagi bang? Mungkin yang terakhir ini baru juga di-upgrade bahwasanya untuk cakram. Sebenarnya kan belakang grid pakai tromol kan ya. Betul. Nah, jadi ini kemarin diganti depan belakang pakai yang Corolla AE101 GT. Piringannya itu lebih gede daripada yang lokal. Jadi diganti yang depan dan belakang biar satu set, pengeremannya juga maksimal. Betul. Cakep sih bang. Ada lagi nih bang? Mungkin dari sisi samping mungkin itu aja Tim, bisa ditambahkan. Kita masuk ke bagian belakang bang? Boleh? Kita Oke. bagian belakang ya. Yuk. Oke. I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Nah, untuk di perubahan bagian belakang apa saja ini bang? Oke, jadi untuk di bagian belakang, yang pertama paling menonjol itu ada spoiler. Ini spoiler GT. GT bang ya? GT sedan. Memang dari Jepang itu kalau untuk GT atau opsional dari aksesoris grid Corolla sedan itu untuk bagian belakang yang sedan penambahannya hanya spoiler GT. Spoiler ini. GT bang ya? Iya, dan juga ada include brake lampnya. Terus untuk di bagian lampu belakang ini pakai Ichiko yang OM grid AE101 punya, tetapi yang EUDM punya. UEDM bang ya? Nah, menariknya kalau yang lampu ini, jadi di bagian yang putih itu mungkin bisa dilihat itu adalah fog lampnya. Fog lamp? Jadi fog lamp itu misalnya hujan atau sudah gelap nih, kita bisa ngidupin fog lamp itu dari dalam. Karena ini nganut dari stylenya dari EUDM itu tersebut gitu. Dan juga mungkin penambahan dari garnish tengah ya Tina, karena kan memang Corolla yang lokal kan itu biasanya tulisan Corolla tuh lampu gitu deh. ini tahun 92 warnanya orange merah, yang tahun 94 merah dan putih. Nah, ini pakai yang EUDM juga, jadi platnya itu diletak di tengah, Tin. Ya kalau yang lokal dia di bumper ya bang ya? Di bumper, benar. Jadi bumper ini juga diganti nih, yang punya Eropa punya, EUDM punya, jadi dia flat, tidak Flat, ada tempat BK-nya karena BK udah pindah ke atas. Ada penambahan juga di bawahnya bang ya? Nah, kalau yang untuk di bawah ini pakai yang sama seperti yang dari side skirt, rear skirt kita pakai yang AE101 GT. Jadi ini memang untuk wagon juga, tetapi bisa diaplikasikan ke sedan. Sedan bang. Gitu Untuk dia. barang-barangnya ini menurut aku sih lumayan rare juga ini bang ya? Bisa dibilang apalagi sekarang sih sangat rare ya Tin ya. Juga Rare. susah dan harganya lumayan juga gitu Tin. Ada lagi bang kira-kira yang mau kita bahas di bagian belakang bang? Paling terakhir sih yaitu paling emblem sih, cuman emblem. Untuk menampilkan bahwa ini mobil tetap Corolla begitu. Itu aja sih Tin. Jadi orang nggak bertanya-tanya ya bang ya? Orang nggak bertanya-tanya ini mobil apa. Sebenarnya ini mobil grade Corolla, cuman kita convert nih. Gitu. Karena berbeda itu jadi orang bertanya-tanya gitu kan bang? Betul, agak unik nih mobilnya daripada yang lain gitu. Nah bang, untuk pemilihan warna eye catching juga nih bang, untuk modifikasinya bang. Untuk warna ini, warna apa ini bang kira-kira bang? Oke, jadi Tin warna, sebenarnya warna asli grid Corolla ini warnanya yang dark gray atau Dark bisa gray, dibilang abu-abu gelap ya. Abu-abu gelap. Jadi ingin biar warnanya tuh lebih cerah, ini dipakai warna dari Toyota Innova. Innova betul. Silver metallic 1D6 kodenya. Jadi ini teman-teman nih, kalau misalnya ada yang mau bertanya ini warna apa? Ini adalah warna Toyota Innova Reborn. Kode Jadi, 1D6. Warnanya tampilan baru gitu bang ya? Benar, jadi biar mobil tua tetapi kan warnanya warna tahun tinggi nih. Ada juga nih aku lihat nih bang, di bagian sunroofnya ini menggunakan sunroof apa nih bang? Oh iya, jadi memang di sunroof pada saat proses pengecetan juga untuk setel body kita sekalian pasang sunroof. Sunroof ini OM Corolla AE101 yang 4 pintu 4 door. Cakep sih mobil nih bang asli. Jadi memang sunroof ini ada mungkin yang teman-teman yang bertanya apa ini custom atau ada pakai brand lain. Ini pakai yang grid Corolla punya yang 4 pintu, jadi PNP, tidak ada rombak dia. Copotannya memang Copotannya benar, bawaannya sendiri. Jadi langsung Pak NP aja, tidak ada rombak sama sekali. Untuk look luarnya ini luar biasa sih ini menurutku bang. Dan jarang memang untuk yang efek sini bang ya? Benar, sangat bisa dibilang jarang sih Tin. Gitu. Sekarang kita masuk ke bagian interior aja bang. Oke, boleh. Yuk gas bang. Oke.
Nah bang, perubahan di bagian interior ini apa saja bang? Kita bahas dari dashboard dulu nih bang, kira-kira bang. Oke, jadi dari dashboard itu ada penambahan yang paling mencolok, yaitu ini ada burger tray. Burger tray itu gunanya untuk letak barang sebelah kiri, dan itu ada seperti laci Tin. Mungkin bisa Martin buka tuh. Untuk Nah, jadi ini kita seperti mungkin untuk di fungsinya sebenarnya kalau di Jepang itu untuk bagi yang perempuan itu ada taruh-taruh barang perempuan nih kecil-kecil. makeup tuh. Iya, Nah, jadi itu letaknya di situ. Sedap, Gitu. sedap. Tapi ini dashboard lokal ya, Tin. Dashboard lokal. Cuma ada penambahan aksesoris. sini, Bang. Iya. Untuk di bagian tengahnya bang? Oke, di bagian tengah itu ini dari panel tengah instrumen ini kita pakai yang BZ Touring. BZ Touring atau FXGT itu hampir sama. Dan ini ada sensor nih. Jadi misalnya Martin tidak pakai seat belt, ini akan nyala terus nih. Oh, kayak mobil terbaru sekarang tuh bang ya? Benar, karena memang kalau yang lokal ini kan jadi defogger. Nah, kalau sementara ini udah diganti, ini juga warnanya mungkin Martin bisa lihat, ini warnanya hitam metalik nih. Betul. Kalau yang lokal dia warna doff. Doff ya bang ya? Nah, inilah dia, ini ada sensor dan juga ini ada autonya. Auto bisa mengikuti suhu kita misal aturan 20 nih, jadi dia menyesuaikan Tin. Oh. Karena di lokal ini tidak ada angka, ini kan ada angka-angkanya dan ada auto, itu perbedaannya. Untuk di sini bagian sini bang? Untuk di bagian bawah kita ada multi box. Ini untuk kita taruh seperti ya. Card holder lah ya bang. Card holder, ini ada kartu dan juga ini ada tempat penyimpanan koinnya. Dan juga ini ada laci kecil sih, dan juga ini untuk cup holdernya nih. Holder bang. Lumayan rumit juga ini bang ya. Lumayan. Aduh, karena detail ini bang kalau aku lihat nih bang. Benar, dan juga dari sini biasanya kan kita untuk penumpang tuh karena kita minum atau makan snack nih. Nah, ini ada tong sampahnya nih, ini agak unik nih. Aduh. Nah, ini mungkin bisa ditekan nih. Nah, ini dia. Betul-betul difungsionalkan ya bang. Benar. Ini dia. Apalagi nih bang perubahan di dashboard bang? Kalau di dashboard, nah ini nih yang agak menarik nih. Ini ada kita gunakan pakai con light. Con light ini fungsinya kalau kita misalnya berkendara atau sudah lewat malam nih. Betul. Posisi lampu kita mati. Gunanya con light ini menyesuaikan kalau memang gelap, itu kita ada sensornya. Lampu dari luar itu semua menyala. Penerangan untuk ke dalam lah ya bang ya? Jadi dia itu lebih ke headlamp hidup otomatis nih Tin. Oh. Menyesuaikan tempat gelap, dia hidup otomatis. Untuk barang itu payah juga lah cari bang ya? Sangat susah, dan juga kebanyakan ya kalau itu dapat ada yang rusak atau tidak berfungsi. Betul. Gitu dia. Untuk di bagian cluster speedometer bang, udah dirubah juga ini bang? Nah, kalau di speedometer ini kita mengganti yang FXGT punya nih. FXGT. Karena dia ada penambahan itu di meteran akinya juga ada. Dan juga ini sensor seat belt ada. Karena kan yang lokal kan nggak ada nih Tin. Nah, ini juga udah lengkap nih di sini. Lengkap ya bang, kayak aki langsung bisa kita lihat di situ. Betul, aki biasanya kan kalau di mobil yang di lokal kan hanya temperatur dan bensin aja nih. Nah, ini penambahan untuk akinya itu sendiri, begitu. Bagian setir juga udah diganti nih bang ya? Benar, setir ini kita ganti yang FXGT punya, Momo Toyota. Original Toyota Momo ya bang? Benar, ini original Toyota Momo. Dan juga kalau mungkin penambahan dari sini itu tuas, ini kita ganti yang Corolla luar punya, OM Ion 1 juga. Ada untuk fog lampnya dari sini nih. Untuk fog lamp. Dan untuk yang di depan. Siap bang. Gitu dia. Ada indikator banyak juga itu bang, tengok tombol-tombol. Nah, mungkin kalau di sini itu ada spion, kita spion kan sudah yang tadi retract ya bang ya? Nah, kita tes aja ya. Nah, ini bisa ngelipat dari dalam. Siap. Dan ini berfungsi. Kalau di bagian sampingnya bang? Nah, kalau yang di sini ini untuk cluster, untuk penerangan yang ada di speedometer. Dan juga yang ini tombol fog lamp untuk yang di belakang tadi abang jelasin Din. Oh, itu dia deh. Iya, dan ini juga untuk defogger untuk di kaca belakang. Gitu. Shift knob juga udah diganti TRD bang ya? Bener Tin, ini shift knob yang atas ini pakai TRD. Bootnya ini kalau yang lokal itu kan dia seperti harmonika tuh Tin. Betul. Nah, ini kita pakai yang GT punya, ada red stitch, ada jahitan benang merah. Dan ini OM juga. Ciri khasnya ya bang ya? Benar. Dan juga ini untuk transmisi udah kita ganti yang quick shift TRD. Jadi mungkin nanti bisa ngetes, dan ini dia lebih padat nih. Nah, dia lebih pendek nih short shifternya. Kalau untuk di balap-balap anti misgear lah. Anti misgear. Di bagian konsol tengah ini bang udah diganti juga kira-kira bang? Kalau di konsol tengah sih tidak ada, hanya penambahan aksesoris. Ya ini sih sebenarnya lebih peruntukan untuk matic. Nah cuma sih ini hanya pajangan aja.
Mungkin juga dari sini nih. Nah, ini sangat jelas ya karena ini juga ada armrest gunanya untuk depan untuk terletak barang. Sini untuk letak minuman nih. Mungkin yang kecil-kecil nih, kaleng-kalengan kecil nih. Itu ada cup holdernya. Kalau dari jok, kita mungkin bisa lanjut di jok ini agak unik nih Tin. Jadi beli Bagian aku jok, duduk ini, Bang. benar. Jadi gitu beli jok ini, kita dapat tuh ada yang namanya under seat tray atau ada laci nih di bawah joknya tuh Tin. Bisa kita lihat nih, Bang. Bisa. Oke, mungkin sebentar ya. Sorry ya, Bang. Oke, nah ini nih. Ini nih gunanya untuk taruh dokumen nih Tin. Jadi memang letak dokumen tuh kan orang nggak tahu nih. Lebih Betul, aman laci ya, nih, Bang, ya? lebih aman gitu. Betul. Apalagi Medan tahu sendiri kan. Siap. Kotanya pariwisata begal. Kita walaupun kaca terang gini, ada dokumen penting kita simpan lah ke sini ya, Bang. Betul Tin. Jadi kita nggak takut nih. Gitu. Siap. Apalagi nih, Bang, kayak di bagian kaca juga aku lihat nih ada blue-bluenya sedikit nih, Bang. Menarik nih, Bang. Jadi kaca ini udah diganti keliling pakai yang Chromex UV tapi yang ada blue-nya. Dia kan ada sedan itu tuh ada dua, ada yang coklat, ada yang kebiruan. Nah, ini kemarin ganti full set keliling yang warna agak kebiruan nih. Biruan ya, Bang. Ya. Bisa dibilang agak rare juga nih, Tin. Rare item. Benar, makanya kan ada agak biru-biru sedikit ya, Tin. Betul. Aku tadi ngeliat ada samping-samping kayak biru blue gitu deh. Iya, ini ganti yang Chromex punya nih, Chromex, Tin. Bang, ya. Iya. Nah, di bagian plafon nih juga aku lihat perubahan juga nih, Bang. Oke, jadi mengambil ya sunroof ini kan dapat semua nih, Tin. Dapat nih semua satu set. Memang pada saat pengerjaan ini sih yang namanya dalam pengiriman ini kan agak sedikit ada peot-peot ya kan, karena juga pengiriman dari negeri seberang kemari. Nah, juga ini ada sedikit di repair dalam artian tuh ada ya seperti tulangannya dibenerin. Nah, ini jadi seperti utuh nih. Dan juga ini balu ini diganti dengan menggunakan bahan OEM-nya Grid Corolla. Jadi bahan balu ini mengikuti yang lokal punya. Jadi look originalnya pun dapat ya, Bang. Ya? Betul. Jadi look originalnya juga dapat. Dan ini juga lampunya semua aktif. Semua juga dari sunroofnya aktif semua. Pakai tutup nih, sedap. Pemanasan kita. Gitu. Apalagi nih, Bang, di bagian depan interior nih, Bang, kira-kira? Kalau dari depan interior mungkin penambahan dari audio, Tin ya. Audio ya, Bang. Kalau audio sih, Tin, ini pakai yang OEM Toyota, mungkin kebanyakan di Toyota Avanza ya. Dan juga tapi audio kita pakai yang Venom. Ada prosesor Venom pakai mini sub. Itu ada di under seat abang punya. Dan juga ini Twitter pakai Venom juga nih, Tin. Two-way-nya lah ini. Two-way-nya. Jadi tapi memang beli Venom itu yang plug and play di Toyota. Betul. Jadi memang ini pakai Venom dan juga speaker depan. Splitnya itu Venom dan juga di speaker belakang. Split keliling Venom, Bang. Venom semua. Tapi tetap OEM look nih, gak ada yang diromba-romba nih, Tin. Nah, Bang, aku mau nanya juga nih, Bang, untuk part-part yang nempel ini, Bang, cukup rumit atau gimana, Bang, untuk pencariannya, Bang? Kalau bisa dibilang sekarang sih sangat rumit, harga mahal, dan juga mencari yang utuh tuh sangat sulit, Tin. Sulit, Bang, ya? Benar. Jadi banyak yang di repair sedikit untuk penyempurnaan lah ya, Bang. Betul. Karena juga kita ada beberapa parts yang dapat memang sempurna utuh, ada juga yang sedikit minor tapi kita perbaikin sedikit-sedikit. Kalau untuk pengambilan partnya ini, Bang, ada kawan atau gimana itu, Bang? Nah, kalau untuk parts nih ya, mungkin teman-teman bisa tahu juga. Bangun ini itu saya dengan rekan abang nih, namanya Bang Anggi Siregar. Mungkin bisa di-follow ya Instagramnya Anggi Sir. Nih, di sini ada nih. Pemainnya Grid Corolla tuh. Nah, jadi memang dari Bang Anggi ini nih semua barang Bang Anggi nih yang masukin barang semuanya, Tin. Memang Bang Anggi ini dikenal dengan part-part GDM, betul, yang aneh-aneh nih, Bang. Kalau di Medan ya, Bang. Bang Anggi itu dari dulu pemain Grid Corolla dan juga sekarang udah merambah ke Toyota Wish tuh nih. Iya, betul-betul ya. Wish tuh Bang Anggi banyak barang tuh. Yang mungkin part-part TRD gitu ya. Benar, mungkin teman-teman yang juga mau bangun Grid atau mungkin mau bangun Toyota Wish bisa kontak Bang Anggi tuh, Tin. Bang Anggi siap. Kiblatnya pas tuh. Langsung diarahi sama suhunya lah kalau betul, Tin, betul. Apalagi nih, Bang, untuk di bagian depan? Nah, dari bagian depan mungkin sudah semua ya, Tin. Mungkin agak di bagian tengah kita ada seat belt adjuster nih, Tin. Nah, ini bisa diatur-atur nih, Tin, tinggi rendahnya, Bang, ya. Karena kalau lokal kan tidak ada nih. Betul. Nah, ini termasuk rare juga, ini udah diganti juga nih. Sedap. Gitu dia. Nah, Bang, untuk di bagian belakang nih, Bang, apa nih, Bang? Oke, jadi kalau dari belakang, Tin, itu mungkin tidak sebanyak di depan. Dari belakang itu, Tin, kita yang jok ini kita ganti yang Corolla SEG punya, Tin. SEG. Bedanya apa? Dengan yang lokal itu kan tidak ada armrest, Tin. Betul. Nah, ini ada armrestnya nih, Tin. Ada armrest sandaran tangan untuk penumpang belakang lebih nyaman. Dan juga itu ada lampu baca, mungkin Martin bisa lihat dari kiri dan kanan. Misalnya penumpang belakang nih mau baca-baca buku nih misalnya. Jadi ada cahaya, Bang, ya. Ada cahaya. Benar. Dan juga yang terakhir itu ada air purifier.
Fungsinya apa itu bang? Fungsinya Tin, misalnya nih sekarang kita ngedamnya itu misalnya kayak nge-vape nih, contohnya di dalam sambil ber-AC nih. Itu fungsinya nyedot asap yang ada di dalam kabin. Oh, sama kayak kalau untuk di rumah itu apa namanya bang? Exhaust fan. Exhaust fan itu persis exhaust fan. sama, benar. Tapi yang ini agak uniknya dapat parts yang memang ada autonya, Tin. Oh, Jadi autonya itu kalau misalnya kita ngerokok ada asap, ngedetect ada asap, dia ngedot sendiri, Tin. berarti itu fungsional lah bang ya? Fungsional. Sedap. Bukan hanya tampilan look aja tapi difungsionalkan semua bang ya? Fungsionalkan juga, ada filternya juga, Tin. Sedap. Gitu dia. Di bagian bagasi ada perubahan kira-kira bang? Ada tapi sedikit, mungkin Marty bisa lihat. Yuk langsung aja kita cek ya bang. Oke. Yuk. Yeah, Jesus. Oh, I wanna be in love with you. I wanna. Nah bang, sekarang kita intip-intip dulu di bagian kabinnya ini bang. Boleh? Yuk langsung aja kita buka bang. Oke. Nah, ini Tin. Jadi Tin, kalau dari bagasi mungkin tidak sebanyak yang di interior dalam ya. Penambahan di bagasi itu yang pertama itu ada cover trunk. Ini fungsinya untuk melindungin ya, mungkin lebih ke fashionnya juga. Jadi kan kalau di balik ini kan dia seperti ada Tulangannya, Jadi ini tertutup, jadi seperti lebih Ada fungsional kayak ke lebih peredam lah gitu ya bang. benar. Jadi ini agak peredam ke dalam. Yang selanjutnya itu Tin, ini yang tadi yang abang jelasin, bahwasanya ini kan dari air purifier sedot asap nih. Ini dalamnya ada filternya, Tin. Oh dia buang ke bagasi bang. Benar, kalau kita sering nge-vape mungkin sebulan sekali itu filter bisa dibersihin. Di bagian karpetnya juga udah diganti. Nah, di karpetnya ini kita pakai OM Corolla punya nih, Tin. Jadi lekukan bagasinya itu semuanya sama. Biasanya kan kalau yang lokal pakai yang seperti bahan karpet ini, Tin. Betul. Ini dia kayak karet bang ya. Iya, ini bahannya sih lebih ke rubber sih. Rubber ya bang. Iya, ini juga cukup langka nih, Tin. Dapatnya juga sulit, kondisinya juga masih mulus. Cakep mobilnya bang asli. Itu dia. Rapinya dapat, rare itemnya dapat bang. Fungsional juga dapat ya. Berapa lama kira-kira waktu bang untuk membangunnya bang? Kalau ngebangun ya, Tin, jujur makan waktu sangat lama. Lama ya bang. Di samping itu juga karena menunggu partsnya nyampai, mungkin dikomplitin dulu satu-satu, nyicil satu-satu. ya, Lebih Bang. kurang Tin makan waktu 8 sampai 10 tahun lebih kurang. Waduh. Kalau untuk anak-anak udah bisa sekolah Udah nih. bisa sekolah. Oke bang, kita lanjut ke bagian mesin aja mungkin Oke, bang ya. Yuk. lanjut. I'm sitting here wondering. Nah bang, bisa kita intip-intip nih di bagian mesinnya kira-kira bang. Oke. Yuk lanjut bang. Nah, lumayan banyak perubahan juga nih kalau aku lihat nih bang. Lumayan. Di bagian pertama apa nih bang perubahan bang? Oke, yang paling mencolok mungkin dari strobarnya, Tin ya. Strut bar betul. Strobar ini pakai yang TRD, yang 3 points. Bisa dibilang cukup langka dan juga harganya sekarang Gila ya bang ya. gila. Kalau nggak salah teman-teman di Jawa ada jual tuh 6 jutaan. Waduh. Ini yang 3 point. Dia ada 2 tipikal loh ini. Kalau yang TRD itu ada yang 2 poin mungkin dari sini kemari, yang kiri ke kanan. Kalau ini yang 3 point ke Dia firewall. nggak ke body ya bang ya. Ke body, lengket ke body juga. Nah, mungkin dari sisi mesin ini standarnya 4 AFE 1600 cc. Tidak ada porting, hanya refreshment saja. Refreshment. Dan juga mungkin dari sisi manifold untuk pembuangan juga semuanya standar pabrik, itu tidak ada diapa-apain. Dan juga mungkin ada upgrade sedikit itu di sisi kabel busi yang mungkin paling mencolok. Betul. Nah, kabel businya itu Tim pakai Menggunakan apa NGK RS8. Oh, Samco set juga diganti ya bang ya. Sampo set juga diganti untuk selang-selangnya. Terus juga oil capnya itu pakai yang TRD. Radiator pakai yang lokal sih sebenarnya, itu yang tutupnya TRD. Ini juga pakai yang Koyorat punya. Koyorat bang ya. Iya, Siap, pakai siap. Koyorat. Dan juga kalau yang lain-lain sih sebenarnya sih nggak ada sih, Tin. Cuma standaran pabrik aja, nggak ada yang dibenar-benahin. Karena memang untuk ngambil kenyamanan sih ya bang ya menurut Ngambil aku. kenyamanan. Jadi dari pembuangannya pun, knalpot kita, exhaust pun semua standar, Tin. Standar. Nggak ada yang Nah dibenar-benahin. ini agak beda nih gue tengok nih bang. Oh iya, jadi Tim memang peredam ini sebenarnya dulu pernah pakai peredam OM Grade. Bedanya Tin, dia ada tagnya tuh, mungkin Martin bisa lihat. Betul. Ada tag Jepangnya tuh peredam. Betul. Cuman karena sering door smear nih, kadang door smearnya tuh nggak paham,
nyiram tuh ke bagian ini kan terakhir rusak. Betul. Udah rusak. Jadi ini belinya sih yang universal ya. Ini dari e-commerce aja. Ini beli yang lokal tapi ada logo Toyota. Tapi tag yang lama tuh Bang pindahin ke Maritim. Jadi tetap biar ada kelihatan OEM logo-nya gitu. Siap. Apalagi nih Bang kira-kira Bang? Kalau dari sisi engine bay sih hanya itu sih Tin. Gak ada yang rombak-rombak, cuman itu aja. Lanjut ke bagian apa kita Bang? Mungkin udah Cukup Bang? cukup sih kayaknya karena udah semua sih yang menjelasin Tin. Siap Bang. Udah ada keliling juga kan ya. Oke lah Bang. Mungkin itu saja ya Bang ya. Iya. Jadi buat kawan-kawan seperti tadi yang aku bilang referensinya untuk bisa memodif mobil Great dan Toyota Wish itu bisa ke Bang Anggi ya Bang ya. Bang Anggi Siregar, itu recommended. Itu memang recommended part GDM, UDM, USDM untuk mobil-mobil aneh lah kita bilang Bang. Siap. Jadi sekian untuk review mobil Corolla Great ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Dah. Bye.